laksanakan? Kamu ada nggak? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Kamu yang kamu makan itu biranya. Nanti kamu dari mana? Siapa yang bayar? Sumpah jabatan kamu apa? Lihat di surat ini, menolak untuk kerja dan nggak ada tindakan apa-apa. Pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Kemarin siang, sore ibu kebun. Sore ibu kebun. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Dari dan tutup. Yang ngomong siapa ini tutup? Bu Kapus, ada suratnya katanya. Lalu kami rapat. Apa suratnya? Kata pejabat. Dari kata camat lah. Ada surat edaran dari tadi Pak. Jadi kalau dipakai ke sana Pak. Ini yang untuk bidan desanya. Ini untuk bidan desa. Ini untuk bidan desa ini. 20. Nah, ini kan artinya yang jaga bukan IGD. Ini kan maksudnya dia agar dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 24 jam. Kan saya instruksikan kemarin camat. Mana serial tuh? Kan saya instruksikan semua kapus kemarin harus ada 4 orang standby. Jangankan hari biasa, Sabtu Minggu aja 4 orang harus standby saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidan desa. Ini IGD harus standby 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang urusanya apa? Siapa? Warga Pak. Ya kenapa Anda urusannya? Sama kan ada warga kecelakaan juga, ini nggak ada orang. Jadi korban tuh sudah setengah jam ditidurkan di sini Pak. Jadi pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman ini, katanya tidak menerima pasien. Waktu jam kerjanya. Yang bilang nggak ada pasien siapa? Izin Pak nggak ada Pak yang bilang tidak menerima pasien. Waktu tidak kerja, melayani jam kerja. Waktu kerja sudah habis. Waktu kerja sudah habis. Kalau tidak tahu Pak, siapa yang menginjak seperti itu Pak? Ada lagi. Bukan ada yang siapa orang yang ngomong. Jelas orang. Itu Inilah kita pelayanan di Kabupaten Sorong yang hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? Dia memang standby di puskesmas. Nah kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Waktu itu saya nggak bilang dia sampai jam 5 sore Pak. Jadi waktu teman-teman yang mengapakan surat ini Pak, yang bilang kami biasanya sampai dinas sore, dinas malam kami lakukan Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman mentelaahkan katanya, oh untuk kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini Pak. Ini tanggal berapa dia bikinnya? Tanggal 20 April nih Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau yang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjaannya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Mana? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya servis di Solo ini paling hancur di dunia. Kalau udah saya perintahkan kamu kan.
Coba bayangkan kalau keluarga kamu yang kayak begitu, kamu rasakannya gimana? Tahu kamu dibayar oleh negara. Masa IGD jam 5 udah tutup? Serial? Mana nih asisten ini? Nonaktifkan dia. Sekarang ini ganti semuanya yang ada di sini. Dia perintah saya. Bidang-bidangnya pindahkan semua ke Tigodura. Dan dia diberhentikan dari sekarang dari kampus ini. Nonjolkan dia. Jadikan dia bidang biasa saja. Ya. Dan ini imbauan untuk semua. Ini memang ya, kampus-kampus ini semua bermasalah. Saya dapat berita lagi. Kampus kita yang di Siju Sirih udah diperiksa Kajari lagi. Karena servis kalian tuh kalau nggak dibayar ini otak kalian tuh uang aja. Kalian tuh abdi masyarakat. Ada segi kebijakan cari uang. Kalau uangnya kurang kalian nggak kerja. Kalau mau cari uang jadi pedagang, jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. Ampun saya kalau begini caranya. Kamu kan ini, kabak ya. Kamu cek ini semuanya, nonaktifkan orang ini semua. Dan coba diambil alih nih. Coba penelitiannya mana? Enggak aktif. Aktif Pak, tapi tidak aktif. Kan sudah perintahkan, makanya saya bilang ya, asisten apa namanya? Eselon 2 harus tinggal di Solo semua. Itu tujuan saya. Ini mereka nggak ada yang mengindahkan omongan saya semua karena mereka udah keenakan semuanya. Itu tujuan saya kenapa? Ya. Pusat-pusat servis layanan ke masyarakat khususnya kesehatan ini harus tinggal di tempat dia kerja. Kalau dia keluar harus ada izin. Itu tujuannya. Ini saya tolong panggil itu, kasih peringatan keras sama Siap ini. Dan kamu data lagi ASN-ASN yang tinggal di Kota Padang itu. Dan juga nih kampus-kampusnya harus tinggal di sebelah ini. Kampusnya yang tinggal di sini. Dalam artikan surat ya Pak, baru ini berjalan UGD tidak ada itu sejak bulan puasa Pak. Sebelum bulan puasa Pak, di sini ada standby dinas malam. Kamu tahu artinya IGD tahu nggak? Iya tahu, unit gawat darurat. Cuman kami instalasi gawat darurat. Iya Pak. Instalasi gawat darurat itu artinya harus standby setiap saat. Iya Pak. Nggak ada istilah. Kamu ada nggak waktu saya panggil semuanya? Ada Pak. Apa kata saya waktu itu? Memang harus standby di puskesmas. Lah kenapa kamu dengarin kata-kata kayak begini? Begini Pak, saya luruskan sama PTU selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama walaupun tidak hari jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan lintas dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak, ini PTU yang lebih mengetahui teman-teman kenapa tidak mau dinas di UGD ini. PTU yang lebih tahu Pak. Dia Nggak mau dinas? Kasih Ya, Pak. laporan ke saya, siapa yang kamu dinas di ini? enggak ada. Siapa yang kamu dinas di IGD? Oh, itu semua staf sepakat ya Pak menolak. Bukan saya yang nyuruh perintah Pak. kampus dan Saya TU. tidak menginstruksikan. Kami yang tanggung jawab, kami tidak siap 24 jam ya. Ini ada surat kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya. Surat yang tadi itu ya pegang dia terjemahkan. Nggak, yang menyatakan dia nggak mau tugas itu siapa? Kasih data-datanya semua kepada saya. Yang nggak mau tugas itu siapa? Ada pernyataannya Pak. Mana semuanya? Makanya kamu tahu nggak ratingnya Solo ini? Semua rating Jawa Barat kita hanya di atas Mentawai. Dari semua, kemiskinan kita nomor 2. Mana suratnya itu? Surat pernyataan itu. Dan juga berikan sanksi semua pegawainya. Panggil inspektorat. Kok bisa begini ya? Ada berani mana, tapi kok nggak ada laporan? Udah berapa lama nih Polri kejadian itu? Oh, kurang lebih sebentar Pak. Jadi 2 minggu yang lewat kami sudah rapat sudah di Ketua Camat. Karena ini menanggapi masalah laporan masyarakat kalau terjadi banyak kecelakaan dan pelayanan tidak ada. Dan ganti semua orangnya ini yang ada di sini. Mana? Dan orang yang nggak layak ini dinonaktifkan. Laporan ke KSN. Nyatakan orang ini tidak layak untuk jadi pegawai. Menolak kerja. Inilah servis levelnya kalian semua di mana, otak kalian itu di mana? Kau yang kau makan itu biranya. Gaji kamu dari mana? Siapa yang bayar? Sumpah jabatan kamu apa? Jadi abdi masyarakat kan? Astagfirullahaladzim. Izin Pak boleh bicara Pak. Sebelumnya kami minta maaf, tapi ini bukan berarti kami tidak mau melayani masyarakat. Ini kan datang karena ada beberapa masalah sebelumnya. Jadi kami kan dinas IGD.
IGD, kami kan rata-rata perempuan Pak. Kebetulan di IGD ini memang fasilitas pintu-pintu kami ini kurang baik Pak. Jadi karena kami perempuan sudah terjadi ada beberapa kali kejadian Pak. Jadi Kejadian apa? Sering diganggu Pak, kadang-kadang lampu dimatikan, kadang-kadang pintu digelar, dilihat orang keluar tidak ada. Kenapa nggak lapor ke Ulina kali? Kenapa ke kepolisian? Ada nggak laporannya? kalau tidak salah waktu itu ada bidadari yang di Malam Pak, ada dilapor sama Wali sama Sampam, ada yang memajak atap ini jam 10 malam Pak. Kenapa nggak ada laporan ke atasan kalian? Ada laporan ke atasan? Ada, kalau ke atasan ada. Kalau ke atasan ada juga. Apa tindakan kamu? Saya laporkan ke atas Pak, begini, ya nanti kita telusuri gitu Pak. Siapa yang bilang kita telusuri? Urusan dinas Pak. Dinasnya siapa? Waktu itu urusannya udah pensiun sekarang Pak. Udah pelayanan Pak. Di pelayanan puskesmas. Yang mohon izin Pak, kami mengerti kami ini adalah aktif masyarakat dan kami tidak pernah menolak apapun yang Ributnya kamu buat ini apa? siapa. Tapi ini berdasarkan rasa ketidaknyamanan. Nggak ada alasan apapun. Tentara aja mau perang ke sana mau mati dia. Negara hukum. Kita di jalan lintas bagaimanapun yang UGD harus kita buka 24 jam. Bukan jalan lintas, namanya IGD itu harus. UGD, IGD itu semua 24 jam. Disiat mengatakan kamu nggak harus ini. Sesuai dengan surat yang Surat itu mengenai jam kerja kalian, bukan mengenai IGD. Tapi teman-teman Pak, mungkin Pak mentelaah Itu kan memang cerita kalian tuh. Kamu sebagai kampus tindakan kita buka IGD yang makan buktinya nggak ada. Kalian tidak layak jadi ASN. Suruh panggil dia sekarang dia itu. Aduh ini kacau. Supirnya ada nggak? Ya sekarang jam 5 nggak ada. Kamu jam 5 nggak ada nggak lagi di sini? Oh, pas kebetulan pulangnya setengah 5 Pak. Waktu itu saya udah masukin, pulang. Tapi ya, waktu di ini saya ditelepon cuma 3 menit saya sini, korban udah nggak ada Pak. 3 menit, nanti sampai jam 6 setelah katanya mau makan jam berapa dia sampai sini? 6. Hah? Setengah 6. Dia datang sini jam berapa? Jam berapa? Setengah 6. Dia masuk rumah sakit ini jam berapa? Pasien itu tak sempat masuk Jam 6 Pak. enggak jadi masuk Pak. Nggak bisa masuk karena kamu Iya. di sini. Berarti kalau kualifikasi dari bidan ya Pak ya. Kamu kalau nggak tahu jangan ngomong. Namanya saksi yang saya tanya itu yang mengerti, yang melihat, yang merasakan langsung. Bukan katanya, kamu kan katanya. Orangnya aja sekarang entah kemana-mana. Karena lu kan dia dinas ini. Kok dia nggak ada jam dinas? Jam dinas saja mereka nggak ada. Orang yang kecelakaan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung lain kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok nggak ada yang jawab. Lalu ada yang siapa beritahunya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Nah, saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solok berdasarkan Ombudsman ini memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya. Ini yang mereka yang saya sendiri, makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa, dia dapat jabatannya kenapa? Mungkin karena jogok dulu bidan desa di kampung hutan sana, jadi kapus di yang tempatnya bagus. Karena kedekatan dengan si ini, kedekatan dengan si itu. Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini memang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo. Memang saya sedih sekali ya, agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah inginnya Solo ini bangkit, bagus. Mereka nggak mau, ini ada surat yang tadi itu. Coba bayangkan ada surat pernyataan tidak mau tugas ditandatangani. Inilah birokrasi lingkaran setan semuanya. Ini yang saya sedihkan ya. Makanya banyak daerah di daerah saya ini nggak bisa maju karena terlalu banyak birokrasi. Ada surat menolak untuk kerja. Ini yang repot yang kayak begini. Ini menolak untuk kerja.
Yang namanya UGD, puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka agar siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan masyarakat saya di sini, mencegah terjadi COVID ini. Udah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan untuk refocusing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat nih surat ini, menolak untuk kerja dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih, pakai materai lagi, pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Tindakan reatasan nggak ada sama sekali. Saya lihat ini di kampus-kampus ini semuanya bermasalah. Karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Bang. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Aduh, saya sedih. Nih, semua tanda tangan. Ya, hebat ini. ASN tanda tangan nolak untuk kerja, tapi tidak tindakan dari atas. Pakai materai lagi. TU-nya lagi yang tanda tangan ini semua. Ini yang terjadi di kampung saya. Saya mohon kawan-kawan media, tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja. Lillahi ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar kalau ada rakyat saya yang susah, lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya. Saya siap memberikan apa kepada mereka. Kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Dan saya terus terang selaku Bupati, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat yang lewat di sini, jalan nasional semuanya, atas pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Mingkung ini. Dan insya Allah saya berjanji, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada Kabar Pemerintahan, dan saya sudah panggil juga Sekda tadi, agar ini akan jadi pertimbangan bagi kami. Dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas pada orang-orang ini semuanya.